CTRA memang tahun ini kita diberkati sekali. Kemungkinan kita tutup tahun year on year bisa lebih dari 45% dibandingkan tahun 2020. Ya, ini tentu tidak, kita juga terbantu dengan adanya PPN-DTP, PPN ditanggung pemerintah. Jadi bukan pembebasan PPN, tetapi PPN ditanggung pemerintah. Karena berarti ditanggung pemerintah itu pemerintah tetap membayar, karena biar bagaimanapun kan waktu kita membangun itu kita juga harus membayar PPN. Nah, kalau misalnya PPN-nya itu tidak ditanggung pemerintah, berarti kita malah rugi 10%. Di sini karena ditanggung pemerintah, maka matching PPN itu menjadi 0 dan konstruksi juga menjadi 0 begitu. Nah, itu kita terbantu sekali dengan PPN DTP, tapi tentu PPN DTP itu hanya berlaku untuk rumah-rumah stok. Karena rumah itu harus bisa diserah terimakan sebelum Desember 2021. Sebelumnya tentu di Juni 30 2001, kemudian pemerintah mengextend, memperpanjang masa PPN DTP ini menjadi Desember 2021. Begitu. Baik. Kemudian kan salah satu yang mendongkrak pulihnya bisnis properti ini Pak Harun adalah sokongan dari pemerintah ya dan Bank Indonesia seperti yang dikatakan tadi barusan. Sudah siapkah jika subsidi dan insentif pemerintah ini di tahun 2022 akhirnya harus dihapus begitu Pak? Saya kira ada beberapa faktor yang membantu sektor properti itu. Satu adalah tentu ekonomi harus tumbuh dengan baik ya. Kedua, masalah COVID itu tidak terlalu berat, artinya bisa tersolusikan, vaksin juga berjalan lancar. Ketiga, bunga itu tetap rendah seperti sekarang, karena sekarang ini kami menganggap bunga itu sangat friendly untuk properti, industri properti. Kemudian juga faktor lainnya adalah KPR tersedia, karena biar bagaimanapun KPR itu adalah kunci utama untuk perusahaan properti. Tanpa KPR, banyak sekali orang-orang yang tidak bisa afford untuk membeli properti, karena biar bagaimanapun income-nya itu tetap dan kemudian harus menabung, jadi KPR itu adalah solusi utama. Baik, berarti KPR ini menjadi solusi utama begitu ya nanti di tahun 2022. Kemudian saya beralih dulu ke Pak Sunarsip. Kalau kita lihat Pak, ini tren properti nanti di tahun 2022 seperti apa? Karena kan sebentar lagi 2021 berakhir nih. Nanti di tahun macan air ini akan seperti apa trennya? Ya, terima kasih Mas Daniel. Jadi salah satu indikator untuk melihat kinerja dari sektor properti itu memang kita bisa lihat dari pertumbuhan KPR ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Harun tadi. Beberapa bank yang punya fokus di KPR seperti Bank BTN, saya lihat ya kinerjanya pada kuartal ketiga 2021 itu mengalami pertumbuhan kreditnya itu sekitar 6% sendiri. Jauh di atas pertumbuhan kredit kita, 2% sekian. Jadi memang kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Harun tadi, dan kemarin juga sudah saya tulis di CNBC Indonesia di secara online, itu memang KPR kita pada tahun ini tumbuh relatif bagus, terutama karena ditopang oleh insentif, baik insentif fiskal berupa PPN ditanggung pemerintah, maupun LTV yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dan itu nyata sekali ya dampaknya tidak hanya terhadap kinerja KPR, tapi juga terlihat dari kinerja sektor real estate dan konstruksi yang memang tumbuh lumayan tinggi di tengah pertumbuhan ekonomi secara nasional kita yang relatif rendah. Nah, kalau kita bicara tentang outlook ya, kalau di tulisan saya di CNBC itu saya sudah sampaikan katakan bahwa kinerja sektor properti itu juga sangat tergantung dari kesiapan para pelaku di sektor properti. Misalnya kontraktor, developer, dan macam-macam ya. Nah, kalau saya lihat kinerja dari sisi keuangan perusahaan-perusahaan properti, seperti tempatnya Pak Harun dan kawan-kawan gitu ya, tahun lalu memang mengalami shock yang luar biasa ya terkait dengan kinerja finansial.
Kemudian saya lihat di tahun ini itu sudah mulai sudah mulai terbantu ya dengan adanya kinerja penjualan yang sudah lumayan bagus. Itu misalnya kita bisa lihat dari kinerja keuangan, misalnya posisi leverage mereka, posisi likuiditas mereka itu sudah mulai ada kenaikan ya, itu di kuartal kedua 2021. Jadi itu sudah ada mulai membaikkan. Nah, kalau kinerja ini bisa dipertahankan, ya, apalagi nanti kemudian insentif itu masih mungkin bisa dipertahankan ya, misalnya PPN ditanggung pemerintah itu dipertahankan, LTV juga dipertahankan, misalnya sampai dengan 2022, ditambah dengan situasi COVID yang juga kita harapkan semakin bagus, saya rasa nanti di 2002 pertumbuhannya akan lebih bagus dibandingkan dengan tahun 2021. Saya kira begitu. Oke, saya mulai kembali dari Pak Harun ini. Pak Harun, tanggapannya seperti apa di tahun 2022? Katanya harga jual rumah baru bisa naik sampai berapa persen nih katanya, Pak? Ya, memang di tahun 2021 itu kenaikan harga sangat minimal. Kebanyakan kenaikan harga itu seperti saya sampaikan tadi, untuk mengcover dari inflasi dari harga-harga atau construction cost kita, development cost kita, tetapi bukan karena harga tanah yang meningkat lebih banyak. Nah, tahun 2022 kalau misalnya terjadi demand yang lebih besar dan supply-nya lebih short, nah itu kita bisa melihat bahwa harga mungkin akan terjadi kenaikan. Kenaikan berapa ya? Saya belum tahu karena itu terus terang tergantung dari situasi supply dan demand di tahun 2022 itu sendiri. Baik. Ya, kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Ini terkait dengan yang lebih dulu cepat pulih yang mana nih katanya Pak? Yang penyewaan apartemen atau penyewaan rumah? Kalau penyewaan itu banyak sekali yang sewa itu adalah expat ya. Kalau terutama untuk apartemen. Nah, sayangnya memang expat ini sejak terjadi pandemi itu hampir tidak ada lagi di kota seperti Jakarta, Surabaya ada, tetapi saya menyampaikan ekstrim tadi bahwa sangat signifikan berkurang jumlahnya. Sehingga penyewaan itu terjadi penurunan yang luar biasa. Memang banyak sekali apartemen-apartemen, terutama apartemen ya, itu yang ingin disewakan terjadi kosong karena memang ekspatriat itu sudah tidak ada. Saya tentunya mendorong banyak sekali orang untuk membeli daripada menyewa, karena menyewa itu juga tidak murah, padahal kita bisa KPR yang kurang lebih harga sewa dan harga cicilan KPR itu tidak berbeda jauh. Kalau kita KPR, kita bisa ada equity di situ, dan itu menjadikan properti itu menjadikan equity buat si pembeli, sehingga itu keberuntungannya jauh lebih besar. Apalagi seperti pekerja yang baru masuk di workforce ya, itu mereka kalau masih millennials begitu, membeli properti itu menurut saya sangat positif, karena itu membuat mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Karena ada tanggung jawab KPR ya, cicilan KPR, sehingga mereka itu bekerja lebih giat karena ada tanggung jawab dari cicilan KPR tersebut. Nah, menurut saya itu sangat penting. Makanya banyak sekali KPR ini peminatnya sekarang ini luar biasa banyaknya menurut saya, karena affordability faktor affordability dari properti itu sangat sulit untuk bisa dijangkau oleh mereka yang baru masuk workforce, sehingga KPR lah solusinya. Baik. Pak Harun, kita beralih dulu ke Pak Sunarsip. Ini saya mau minta tanggapannya terkait pertanyaannya yang sama. Ini yang akan lebih cepat pulih, apakah apartemen atau penyewaan rumah? Karena kan kita juga lihat banyak sekali sekarang fenomena apartemen hantu yang definisinya tadi sempat disebutkan oleh Pak Harun begitu ya. Ketika mau disewakan penyewanya tidak ada begitu. Nah, apakah tren ke depannya nanti akan lebih ke apartemen atau ke high rise atau ke yang landed begitu? Kalau sampai tahun depan ya, saya tahun depan itu KPR tetap masih menjadi primadona, ya. Terlebih kalau misalnya insentif itu dipertahankan. Dan saya justru berharap ya Pak Harun dan kawan-kawan, harga rumah itu tidak mengalami kenaikan signifikan.
terutama untuk mengabsorb ya, untuk mengabsorb stok yang sudah ada. Itu satu ya. Yang kedua, kenapa saya tidak berharap kenaikan harga rumah itu terjadi terlalu signifikan, itu nanti impact-nya juga nanti akan mengganggu sektor perumahan, khususnya dari sisi demand. Karena kalau harga rumah itu terkerek naik dan mungkin ada beberapa pemain yang melakukan spekulasi, kemudian harga rumah itu menjadi tinggi begitu ya, itu nanti justru malah menghambat upaya pemerintah dan juga para pekerja atau para workforce baru yang kepingin punya rumah baru, rumah pertama begitu ya, itu nanti menjadi penghambat. Jadi saya berharap situasi seperti ini menjadi blessing ya, di mana seperti sampaikan tadi, harga rumah di Indonesia itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan harga rumah di berbagai negara, itu praktis tidak mengalami kenaikan ya selama 2 tahun terakhir ini. Sementara di luar negeri itu harga rumah mengalami kenaikan karena mereka beli rumah tidak sekadar untuk ditempati, ditinggali, begitu, tapi juga menjadi instrumen investasi. Nah, kita berharap pandemi COVID ini menjadi momentum ya bagi para pekerja, bagi para masyarakat, anggota masyarakat yang sebelumnya tidak punya rumah karena harga rumah begitu mahal, apalagi affordability dari KPR juga termasuk bunganya juga waktu itu pada saat sebelum pandemi itu juga tinggi sekali begitu ya. Nah, sekarang ini justru menjadi momentum ya. Sekarang bisa menjadi momentum. KPR subsidinya, KPR ada subsidinya terutama begitu ya. Kemudian bunga juga relatif rendah begitu ya, ditambah lagi dengan insentif yang juga masih dipertahankan. Ini saya kira ini akan menjadi peluang atau blessing bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat untuk mempercepat proses pencapaian tingkat hunian ya, tingkat hunian. Jadi saya kira begitu. Jadi ini penting sekali. Jadi saya juga mengharapkan ya agar suasana kondusif dari sisi harga ini dipertahankan ya. Di samping juga kita berharap insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah dan Bank Indonesia itu juga tetap bisa dijaga. Baik. Nah, itu 2022 ya. Ya, 2022. Nah, 2022 pasca Covid ya, ini pasca Covid mungkin juga menjadi insight. Saya kasih insight juga kepada para pelaku properti. Sebenarnya di Indonesia itu fenomena sewa itu sudah mulai meningkat itu sejak 5 tahun terakhir. Bukan karena rumah itu nggak bisa dibeli, tetapi karena memang ada habit baru dari para pekerja kita, terutama dari sampai ke Pak Harun ya. Itu terutama di kota-kota besar, terutama di daerah-daerah penghasil perkebunan, pertambangan, itu memang fenomena sewa itu menjadi tinggi. Dan mungkin nanti ini bisa menjadi peluang baru ya, baik bagi pelaku sektor properti maupun sektor perbankannya begitu ya, bahwa ada ceruk bisnis baru terkait dengan sektor properti dan perumahan. Tetapi ini kemungkinan sih baru bisa pulih kembali pada kondisi pra-COVID itu nanti di 2023 dan seterusnya. Tapi kalau 2022 sih masih tetap KPR itu masih menjadi dominan.